guys. So lanjut dari cerita saya yang tadi tuh, jadi banyak komen kan di sana yang mengatakan bahasa Melayu itu pudar, katanya orang Malaysia itu tidak cinta dengan bahasa ibundanya, kalau orang Indonesia itu cinta dengan bahasa ibundanya. Oke guys, di sini saya akan menceritakan pengalaman saya. Kalau secara kesimpulannya, yes, saya amat sangat merasakan bahasa Melayu di Malaysia itu pudar. Tetapi bukan karena orang Malaysianya itu tidak cinta terhadap bahasa ibundanya, tidak guys. Jadi menurut saya, kalau yang saya rasakan, karena tuntutan kehidupan di Malaysia itu memang dalam bidang pekerjaan tertentu terutamanya, dan juga di kawasan tertentu atau di grup tertentu atau dalam pergaulan tertentu, itu ada beberapa yang memang seperti 100% lah menggunakan bahasa Inggris, bukan bahasa Melayu, walaupun itu orang Melayu. Tetapi memang ada juga kawasan-kawasan tertentu, pekerjaan-pekerjaan tertentu, pergaulan-pergaulan tertentu, grup-grup tertentu yang memang ya menggunakannya murni 100% bahasa Melayu. Oke, apa yang tertentunya itu pasti mau tahu kan? Jadi sebelum ke sana, kesimpulannya ini adalah menurut Riri hanya bentuk adaptation saja. Jadi orang Malaysia sebagai bentuk adaptationnya untuk ke keadaan tertentu yang tadi Riri sebutkan itu, akhirnya dia menggunakan bahasa Inggris. Sampai akhirnya karena terbiasa, ya anak-anaknya juga di rumah bahasa Inggris. Karena ada orang yang memang punya lingkungan tertentu, pekerjaan tertentu, grup tertentu yang memang full 100% ke bahasa Inggris, ya walaupun itu Melayu, akhirnya orang lain melihatnya, oh Anda melupakan bahasa Melayu karena Anda hanya menggunakan bahasa Inggris. Padahal orang tersebut bukan melupakan, tapi karena adaptation dengan keadaannya. Nah, ada lagi istilahnya orang tertentu yang memang dia bahkan tidak pandai bahasa Inggris karena pekerjaan dia, lingkungan dia, sosial dia, grup-grup dia tidak menggunakan bahasa Inggris dalam kesehariannya, atau tidak ada tuntutan menggunakan bahasa Inggris, hanya tuntutannya itu dalam bahasa Melayu gitu. Jadi bukan karena bodoh bahasa Inggris, tapi karena dia sendiri terbiasanya adaptationnya terhadap bahasa Melayu saja gitu. Jadi yang satu bukan karena sombong, ya bukan karena mau bergaya, atau bukan mau acah-acah lah, tapi karena ya itu keadaannya, dia harus memenuhi. Manusia ini kan harus adaptation dengan keadaannya, iya nggak? Baru kita hidup ini aman, selamat. Nah yang satunya lagi, yang grup tertentu juga, itu bukan bodoh bahasa Inggris, tapi memang keadaannya tidak terbiasa bahasa Inggris. Bahkan ketika yang grup, anggaplah yang ini E, yang ini B ya, yang grup E nih ketemu grup B, yang B biasa bahasa Inggris, sampai bahasa Melayu dia itu tidak fasih gitu ya, bercampur-campur, bahkan plat ya disebutnya tuh. Kalau plat tuh kayak slangnya tuh ke bahasa Inggris guys, tidak yang bahasa Melayu banget. Nah yang si E ini bahasa Melayu, bahkan tidak bisa bahasa Inggris. Akhirnya tuh bertemu, tidak ada empati ya, tidak ada saling memahami, dua-dua saling negative thinking gitu. Yang ini menganggapnya bodoh, memang ini kelas bawah, tidak pandai bahasa Inggris, dia bukan level saya, bodoh. Yang ini pula berpikirnya sombong, tidak pandai bahasa Melayu. Nah acah-acahlah speaking London, nah tunjuk-tunjuklah high class punya, seperti itu gitu. Padahal menurut saya kalau ada sifat saling empati seperti tadi yang Riri ceritakan, pada kenyataannya tuh begitu. Riri sih memahaminya 100%, historinya begitu ya, karena mereka itu berada di situation yang berbeda. Nah
Kenapa di Malaysia itu bisa terjadi keadaan begitu ya? Ada kawasan tertentu bahasa Inggris, ada pekerjaan tertentu bahasa Inggris, ada grup tertentu bahasa Inggris, ada lingkungan tertentu bahasa Inggris gitu ya. Riri awal mula kaget jujur ya, karena budaya Riri di Indonesia satu bahasa persatuannya itu bahasa Indonesia. Jadi kalau kita mau kerja ya bahasa Indonesia di lingkungan kerja, di sekolah bahasa Indonesia. Terus orang kaya dengan orang miskin ya sama aja, ngobrolnya sama, satu bahasa Indonesia guys. Dengan berbagai suku kalau ketemu, tapi bermacam-macam suku ya, banyak sangat kan ya suku di Indonesia tuh, 1000 lebih. Ya, pilihnya bahasa Indonesia untuk persatuannya. Jadi semuanya akhirnya paham. Karena kalau bahasa daerah tidak paham. Saya saja bahasa Sunda ke bahasa Jawa tidak paham guys. Nah, tetapi di Indonesia itu budayanya, kalau ketemu dengan sesama suku, itu akan bicara bahasa sukunya. Nah, sama di Malaysia juga ya, kalau Riri lihat seperti husband. Husband kan Kelantanis ya. Terus ketemu tuh sama orang Kelantan, yang ngobrolnya bahasa Kelantan guys. Tetapi kalau dalam meeting, project-project, apalagi ya guys, projectnya yang high class punyalah, kliennya itu misalnya rumah harga 6 juta ringgit atau 3 juta ringgit, itu tuh walaupun Melayu Riri dengar ya 100% ngobrolnya tuh bahasa Inggris. Ya kalau ada campur pun mungkin 10% lah bahasa Melayunya. Apalagi kalau dengan Chinese kayak gitu ya, meeting itu bahasa Inggris 100%. Dan saya di sini mau sharing pengalaman aja. Jadi waktu dulu awal saya datang ke Malaysia, ketika saya mengenal bahasa-bahasa di Malaysia, saya tuh jujur, saya terus berpikirnya tuh kayak gini, oh bahasa Inggris di Malaysia itu ternyata lebih penting ya dari bahasa Melayu. Jujur, kenapa? Karena waktu pertama kali Riri mencari kerjaan juga sampai ditolak kan. Beberapa company itu jujur tolak Riri karena waktu itu Riri tidak pandai berbahasa Inggris gitu, alasannya itu. Jadi ketika melihat resume Riri, semua tuh orang tuh excited untuk ketemu gitu sih, company-company besar di Malaysia tuh, hospital tuh gitu. Tetapi ketika interview tuh Riri kan emang nggak bisa ya bahasa Inggris waktu itu. Mereka tuh nolak gitu. Jadi selalu itu aja reasonnya, nggak ada lagi guys. Oke guys, sorry lanjutkan ceritanya ya di sini. Jadi kalau dari yang Riri paham, seperti itu ya di Malaysia itu. Jadi ada kayak grup-grup tertentu yang emang wajib gitu bahasa Inggris dalam bidang pekerjaan tertentu kayak gitu. Nah mungkin tujuannya baik sih kalau yang Riri pahami gitu ya. Lihat ada bos di sana lagi busy dengan food. Jadi kenapa Riri merasa baik itu dari pengalaman Riri ya di farmasis lah ya. Kalau bidang profesional pekerjaan lainnya kan Riri tidak tahu gitu, karena kebanyakan yang diwajibkan bahasa Inggris tuh memang lebih ke bidang pekerjaan yang profesional. Iya tak darling? Mami tuh lagi ngebahas tentang di Malaysia itu bidang pekerjaan tertentu yang emang environmentnya tuh wajib bahasa Inggris gitu. Bahkan waktu Mami cari buku yang buku hukum medik farmasis tuh kita tidak menemukan yang bahasa Melayunya ya sayang ya. Bahasa Melayu tuh di yang terjemahan. Terjemahan gitu, dan tidak menemukan juga waktu itu terjemahannya ya. Dari kita ke banyak toko kan, ke banyak kedai. Makanya ada yang di sini sayang. Jadi waktu itu kita ke banyak kedai ya, ke Popular Book, dengan busy anak-anak guys. Pokoknya dari mall besar sampai ke Jalan Tar kita cari yang terjemahan bahasa Melayu, karena kan saya biar lebih mudah waktu itu pahamnya, karena bahasa Inggris saya waktu itu belum bagus guys. Tidak menemukan ya sayang ya, kan bahasa Inggris semua gitu, bahasa Inggris semua. Jadi Mami itu lagi bercerita nih tentang di Malaysia itu memang ada grup tertentu, pekerjaan tertentu, kawasan tertentu yang memang bahasa Inggris gitu, dari pengalaman kita gitu. Tapi Mami bercerita tentang pekerjaan tertentu yang emang
kayak udah wajib banget deh bahasa Inggris gitu. Contoh yang Riri alami di bidang pekerjaan farmasis ya Riri gitu. Oke, tapi ke anak aja. Oke guys, kita bagi tugas. Jadi kalau yang Riri pahami ya guys, tujuannya tuh mungkin orang-orang yang tidak berada di position itu menganggapnya gaya-gaya aja, untuk bergaya aja, selalu gitu kan komennya yang Riri dapat di YouTube pun gitu. Tapi orang-orang yang memang paham bahwa itu adalah niatnya memang untuk hal positif dari negara Malaysia sendiri mungkin ya. Jadi Malaysia itu kalau di bidang kesehatan juga pernah mendapat ranking ya nomor 1 guys in the world sistem healthcare-nya Malaysia gitu. Jadi sampai skornya itu 98/100, jadi pernah menjadi number 1 sistem healthcare Malaysia itu rankingnya di dunia gitu. Jadi mungkin salah satunya emang seperti ada pelancongan kesehatan kan, wisata pelancongan kesehatan di Malaysia gitu, itu terkenal memang bagus guys. Kenapa Riri bilang gitu? Banyak banget teman-teman Riri yang emang bertanya ke Riri, menanyakan gitu beberapa hospital di Malaysia gitu, dan mereka komennya bagus dan murah gitu kategorinya tuh. Jadi jadi kita ngerasa kayak oh iya emang relate gitu. Makanya di sana kan penting banget gitu ya bahasa Inggris. Jadi penting banget emang bahasa Inggris, karena emang untuk melayani kayak warga asing kan luar masuk, mereka kan bicaranya bahasa Inggris. Jadi kalau tenaga medisnya tidak pakai bahasa Inggris ya susah untuk paham gitu kan, untuk sebagai bahasa communication universal kan. Nah jadi di kepala Riri terus auto oke, bahasa Inggris emang penting, apalagi ngelihat Riri di exam license farmasis tuh memang ya bahasa Inggris. Ada kan penjelasan di video sebelumnya, buku literaturnya juga full bahasa Inggris. Itu tuh buku bahasa medik ya, undang-undang untuk license farmasis. Bahkan nyari ke toko-toko buku ya, ke kedai-kedai buku di Malaysia juga nggak ada tuh yang bahasa Melayu, semua bahasa Inggris. Jadi ya di kepala Riri oh bahasa Inggris sangat penting. Oke. So mungkin kenapa ada orang yang memang bahasa Melayu di Malaysia pudar, ya mungkin salah satunya karena situation di Malaysia banyak tuntutan untuk pandai bahasa Inggris gitu guys gitu. Tapi ada yang Riri heran saat Riri mengenal ke dunia YouTube ya, itu Riri guys dicaci maki karena Riri bahasa Inggris ya, ngobrol gitu kan dengan anak-anak bahasa Inggris kayak gitu. Tapi kalau dengan suami kan bahasa Melayu, karena yang mau Riri praktis itu supaya Riri jadi pandai 2 bahasa, yaitu bahasa Inggris dan bahasa Melayu guys. Karena kan dunia farmasis sangat diperlukan gitu, nggak hanya dunia farmasis. Riri kalau dengar suami meeting juga bahasa Inggris gitu banyaknya. Terus grup-grup pembisnis juga banyak ya yang suka meeting dalam bahasa Inggris gitu ya. This my experience lah. So waktu itu Riri tuh kayak ngelihat situation yang kenapa orang caci maki, bukannya bahasa Inggris di Malaysia itu penting, sampai orang tuh menganggapnya Riri ini acak-acak lah speaking London. Acak-acak itu guys ya, kalau bahasa Indonesianya tuh kayak orang-orang sok-sokan gitu, kayak orang sok berlagak, sok bergaya, orang-orang yang mau terlihat lah seperti pandai bahasa Inggris, padahal udah jelas-jelas terlihat bodoh gitu, udah jelas-jelas terlihat dipaksakan gitu. Karena bukan terlihat dipaksakan, karena itu aja cara Riri supaya lancar guys bahasa Inggrisnya, yaitu dengan praktis setiap hari. Bahasa itu nggak bisa guys baca buku kayak gini terus dihafal, enggak, harus praktis, harus ngobrol, harus setiap hari ada vocabulary, grammar, belajar susunan perkataan, semua itu harus praktis. Kalau kitanya tidak praktis ya tidak akan bisa, tidak akan pernah terjadi. Jadi akhirnya Riri sekarang bisa pandai bahasa Inggris juga karena memang Riri praktis gitu. Dan orang-orang kan komen lagi best anaknya, of course, karena memang Raisya itu masuk sekolah internasional saya sampai memang
struggle banget untuk memperjuangkan supaya anak saya itu masuk ke lingkungan yang memang di sekolahnya tuh full bahasa Inggris. Nah, ini juga ada ceritanya guys. Jadi waktu Riri mau bawa Raisya ke sekolah internasional yang memang benar-benar bahasa Inggrisnya itu bagus, itu tuh hanya di Intermag Mall di KL. Kenapa? Karena di kawasan situ yang Intermag tuh memang banyak ekspatriat, jadi banyak warga asing dari berbagai negara yang anaknya sekolah di sana. Jadi memang full bahasa Inggris. Ketika Riri di Puchong ya, waktu itu kan Riri lagi tinggal di Puchong, itu nyari-nyari sama juga The Little Gym. Ada yang dekat, tidak ada di Puchong tapi di Subang atau di mana, pokoknya area-area dekat-dekat lah ke Puchong tuh. Tapi nggak yang full bahasa Inggrisnya tuh, intinya tuh jadi campur-campur ya, Melayu dan bahasa Inggris. Dan bagi Riri itu tidak bagus ya kalau anak belum pandai paham secara basic knowledge-nya bahasa, terus sudah dicampur-campur. Banyak resiko negatifnya ya bilingual kalau tidak betul mendidiknya. Boleh speech delay guys, terus boleh terganggu lah, anak tuh otaknya boleh jadi malah drop ya, karena tidak jelas kan, anak jadinya bingung lah intinya. Jadi waktu itu Riri sampai nekat guys menyekolahkan Raisa jauh-jauh dari Puchong ke Intermag Mall KL guys. Bayangkan tuh kan, Intermag Mall ada videonya. Nah oke, so Riri merasa dari sana, oh kawasan-kawasan bahasa Inggris di Malaysia itu memang ada kawasannya gitu, bukan hanya dalam bidang pekerjaan saja gitu. Jadi gini, waktu dulu Riri kerja, Riri kan di levelnya awal mula kerja di Malaysia itu sebagai retail eksekutif ya. Oke lah, orang mungkin yang bekerja sebagai buruh melihat retail eksekutif, syukurlah awak retail eksekutif. Tapi kalau dilihat dari CEO ya retail eksekutif di bawah banget guys. Jadi maksudnya Riri, oke, Riri mau anggapnya itu pekerjaan kategori biasa ya. Ya teman-teman selevel Riri ya ngobrolnya bahasa Melayu gitu. Orang Melayu ya ngobrol bahasa Melayu. Tapi big boss Riri, mau itu Melayu, mau itu Chinese, mau itu India, itu ngobrolnya bahasa Inggris guys di lingkungan kerja tuh. Jadi dari sana Riri mendapatkan situation yang, oh kalau orang-orang yang sudah di kategori pekerja profesional di bidang-bidang pekerjaan tertentu seperti backgroundnya dokter, farmasis, lawyer, or accounting, atau apa-apa hal lah pekerjaan yang profesional kategorinya ya, mau itu Melayu, mau itu Chinese, mau itu India, itu ngobrolnya bahasa Inggris guys di lingkungan kerja tuh. Makanya tadi saya ceritakan waktu saya mau cari sekolah internasional untuk Raisya, karena saya merasa tuntutan hidup saya harus ke bahasa Inggris gitu ya. Kalau tidak bahasa Inggris, saya ini tidak bisa hidup guys, jujur di Malaysia. Saya akan, saya tidak dapat, ya istilahnya itu bagian dari perjuangannya. Perjuangan saya untuk bertahan hidup di Malaysia, saya harus pandai bahasa Inggris gitu. Dan sekarang pun tinggal di Cyberjaya, kalau ada meeting owner kondo ya di bawah, owner kondominium kumpul meeting gitu, itu 100% bahasa Inggris guys, walaupun itu orang Melayu, jujur. Terus kalau turun ke bawah ke playground, ketemu tuh anak-anak jiran ya, anak-anak neighbor, anak-anak tetangga, kalau orang Indonesia bilangnya tetangga, kalau sini jiran guys, itu bahasa Inggris guys. Jadi boleh Anda bayangkan kalau anak saya tidak pandai bahasa Inggris. But your white card, did you change your white card before? No, Your my white card, original. your white card is the thin one or the thicker one? Thin one This or one, the- Pape. No, the white card there's a This one, thicker Papa. Ah, There's a thicker one. Ah, The normal one. Last time they give the flat one. yeah. So after you change, right, the white card you change with developer, it become a thicker one. So you can move in the barrier, right? No need to open your window. Oh, yeah. This one certain time we need to You can see open the window. But still can use lah. The original one that we see. No, there's a new one. There's a new one. This card, you go to the developer there. Ah,
You change a thicker one. Kan kalau dalam komen dulu ya, Raisa banyak sangat dicaci maki, termasuk saya lah ya. Acak-acak speaking London, belaga lah, lupa lah bahasa Indonesia, nak tunjuk lah high class punyaan bla bla bla. Sebetulnya bukan mau tunjuk, karena itu memang tuntutan kehidupan gitu. Dan saya yakin di Malaysia itu terbentuknya begitu, orang lain pun gitu. Ada orang-orang tertentu yang begitu keadaannya gitu. Jadi saya tidak terbayang kalau Raisanya tidak pandai bahasa Inggris, berarti artinya dia tidak tahu bergaul. Mungkin yes, untuk ketemu dengan my family di Indonesia kan tidak terbudaya ya bahasa Inggris di Indonesia, akan terlihatnya seperti bingung Raisa bercakap gitu. Tapi kan jarang. Yang sering ketemu itu kan dengan lingkungan terdekat ya di Malaysia. Terus yang kita sering ketemu setiap hari itu kan dengan dunia pekerjaan, dengan jiran-jiran, dengan lingkungan rumah. Iya tak, betul tadi itu, and everything yang memang lingkungan terdekat gitu. Jadi bagi saya ya bahasa Inggris lebih penting, tapi bukan bermakna saya melupakan bahasa ibunda atau bahasa Melayu gitu ya. Bahkan saya tuh suka kadang cukup berat juga memikirkannya. Aduh, ini Raisa harus gimana gitu. Karena menurut saya wajib pandai bahasa Melayu juga untuk memastikan Raisa pandai juga bahasa Melayu gitu. Jadi saya dengan suami sudah discussion, oke, sampai preschool Raisa di internasional kayak gitu, lebih ke bahasa Inggris. Memang ada ya dalam kurikulumnya bahasa Melayu juga belajar, tapi hanya beberapa jam. Dia basicnya tetap bahasa Inggris, dari mulai welcome masuk itu pintu sekolah dia sudah bahasa Inggris, disapanya semua, intinya basicnya bahasa Inggris ya guys. Tapi di dalamnya itu ada belajar bahasa Chinese dan juga bahasa Melayu di Cyberjaya. Jadi saya memutuskan Raisa sekolah rendahnya di kebangsaan supaya pandai bahasa Melayu.